Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Vokasi dan juga Mitra Studi terus berkomitmen untuk mengembangkan skills dari lulusan vokasi. Kali ini kegiatan seminar bertema peluang bisnis modal tipis digelar di Bandung, Jawa Barat dan sejumlah pengusaha muda beromset miliaran rupiah per bulan turut hadir sebagai pembicara. Nah, bagaimana keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Mengawali awal tahun 2021, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Mitra Studi kembali menggelar kelas offline yang kali ini digelar di Kota Bandung, Jawa Barat dengan tema peluang bisnis modal tipis. Kelas offline yang digelar pada 19 hingga 20 Februari ini mengajak peserta calon wirausahawan dari Kota Kembang dan sekitarnya untuk berani unjuk gigi dan memanfaatkan peluang bisnis meski hanya memiliki modal yang kecil. Adapun kelas offline di hari pertama diikuti oleh para peserta yang hadir secara langsung dan juga virtual. Namun sebelumnya bagi para peserta yang hadir di lokasi harus terlebih dahulu memenuhi syarat kesehatan dengan melakukan rapid test dan menjalani acara dengan protokol kesehatan yang ketat guna mencegah penyebaran COVID-19. Acara dimulai dengan keynote speech dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengajak para calon wirausahawan khususnya kaum milenial untuk bergabung dalam pengembangan ekonomi baru yang ditawarkan oleh Pemprov Jawa Barat. Di antaranya adalah dukungan bisnis pada sektor padat karya, pangan, kesehatan, hingga inovasi digital. Ada 7 peluang bisnis yang hadir di Jawa Barat pasca COVID yang tentunya bisa kita tawarkan. Terakhir dari saya sebagai pengantar, adik-adik harus semangat ya. Kenapa? Karena adik-adik masih muda dan Indonesia itu akan menjadi negara hebat di tahun 2045. Jadi sekitar 25 tahun dari sekarang, kalau kita kompak, kita suka berantem, fokus pada yang saya sampaikan, itu tahun 2045 kita akan menjadi negara besar dengan 3 syarat. 1, ekonominya terjaga. Kedua, politiknya jangan berantem melulu, ya, damai-damai aja. Dan yang ketiganya adalah SDM-nya kompetitif. Pidato dilanjutkan oleh Wakil Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan yang mengajak para milenial untuk memanfaatkan media sosial dalam mempromosikan bisnis mereka. Menurutnya, perkembangan teknologi khususnya media sosial dapat menciptakan pundi-pundi keuntungan yang besar bagi para wirausahawan tanpa perlu mengeluarkan modal yang besar. Salah satu bisnis modal tipis adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan sosial media kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan handphone kita sebagai mesin pencari uang. Ya, dengan handphone kita bisa menjadi reseller misalnya, bekerja sama dengan supplier, kemudian kita foto yang bagus, kita desain yang bagus, kita pasarkan di marketplace, kemudian kita bisa menggunakan handphone kita menjadi mitra misalnya pembayaran token listrik, kemudian kan banyak aplikasi itu ya, jasa transfer, kemudian juga pulsa. Nah, yang paling penting teman-teman bisa memanfaatkan keberadaan teknologi ya. Jadi digital teknologi ini harus dimanfaatkan. Tak kalah menarik, Dirjen Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto memaparkan sejumlah soft skill yang harus dimiliki oleh para calon pebisnis. Selain itu, Wikan juga memberikan resep rahasia bagi para peserta untuk bisa berbisnis dengan modal yang seadanya. Pola pikir bisnis plan. Tadi apa tadi? Siapa customermu? Seberapa banyak potensi pasarnya, siapa kompetitormu, kemudian bagaimana nanti marketing sellingnya, dan ada satu lagi, apa keunikan, apa yang membedakan produk Anda dengan produknya yang lain, meskipun tadi Mas Hengki kan follower kan, artinya produk-produknya Mas Hengki itu kan memfollow produk yang lain, tetapi tetap harus ada, namanya itu secret sauce. Saus rahasia, keunikan. Apa keunikannya? Apakah packagingnya, apakah rasanya, apakah cara menyajikannya? Harus ada secret sauce-nya. Itu bagian dari business plan. Dengan pemaparan-pemaparan yang menarik tersebut, peserta yang hadir baik secara fisik maupun virtual tampak antusias mengikuti kelas offline ini. Kan memang mau berbisnis juga, jadi banyak ilmu yang didapat yang sebelumnya aku nggak tahu. Kayak
harus ada secret recipe-nya juga. Iya, secret recipe. Terus buat masyarakat kan sekarang nggak banyak yang tahu juga tentang gimana caranya marketing di media sosial. Nah di sini tuh dikasih tahu cara-caranya. Kalau kita memulai bisnis itu kita harus mulai dari kesukaan kita, suatu fashion yang kita punya gitu. Jangan karena lingkungan kita jadi kayak, kan bisnis itu nggak selalu mulus gitu kata yang pembawa acara yang tadi juga katanya tidak semulus artis Korea. Jadi kita tuh yang benar-benar harus dari fashion gitu. Kalau misalnya kita melakukan bisnis tanpa fashion, jadi ke kita juga kayak beban gitu. Dan untuk kita gitu, yang saya dapat juga kalau misalnya kita mau mulai bisnis ya emang harus berani gitu, harus berani melakukan apapun yang akan terjadi di depannya gitu sih. Kegiatan kelas offline peluang bisnis modal tipis ini diharapkan dapat memberi manfaat khususnya bagi calon pebisnis pemula. Sebab para peserta langsung belajar dari para mentor bisnis berpengalaman, antara lain Agit Suswanto yang merupakan pemilik Amble Footwear, Cindy pemilik dari Baroka Nursery, dan Cilaksono pemilik CKL Lux. Tim Liputan CNBC Indonesia.